Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah kepada telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau tahu Tuhan, apa yang Engkau mau bagi kami semuanya. Anak-anak-Mu yang datang ke sini dengan kerelaan dan kemauan, meskipun ada yang bukan dengan sepenuh hati. Karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan hadirat. Tapi kami mengucap syukur kalau kami boleh berada di tempat ini, dan kami boleh menyiapkan diri sesuai dengan apa yang Engkau mau bagi kami. Supaya rencana-Mu tergenapkan dalam hidup kami, dan kemuliaan-Mu nyata di dalam kami. Terima kasih Tuhan, supaya kerajaan-Mu segera datang dan nama-Mu dipuji-puji. Buat hamba-Mu menyampaikan apa yang Engkau mau, supaya nama-Mu dimuliakan. Dalam Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Sebabnya apa saudara? Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita harus melakukan bagian-bagian kita sendiri. Jangan dirangkap semua. Kita kepengennya segala sesuatu itu saya yang nyangkul, yang bajak, saya yang nyiram, saya yang nanam, saya yang nuai. Kepengennya gitu lah. Kamu kalau kerja kepengen menikmati hasil dah? Hah? Iya. Nah itu namanya pikiranmu belum kok rubah. Baru aku tadi ngomong, setiap hamba Tuhan punya bagian masing-masing. Lah tugasmu apa? Lah kalau kamu suruh bajak kayak Pak Chandra, ya bajakan. Jangan bajak, nanam, nyiram, nuai. Lah kok mbok nikmati dhewekmu sing bagian yang lain mana? Nah boleh saudara. Kita bekerja untuk siapa? Waduh, kalau ditanya juga. Lah tapi kalau kamu mau bajak, mau nanam, mau nuai, mau nyiram, mau nuai, untuk siapa? Tuhan. Kalau untuk Tuhan itu yang nuai nanti sendiri, itu dibawa ke lumbung gudang. Itu untuk Tuhan. Tapi kalau kamu yang bajak, kamu yang nanam, kamu yang nyiram, kamu yang nuai, untuk siapa? Ngerti dong. Kamu ini sudah ngerti, tapi ini loh saudara. Kita kerap kali itu ngerti firman, tapi tidak dapat mengerti bagian kita. Apa?
Kita kerap kali selalu tanya, ya bagianku apa? Aku nggak ngelakuin apa-apa. Justru kalau kamu tahu nggak ngelakuin apa, itunya benar. Kenapa? Kamu perhatikan di dalam Matius 25 dulu. Ada orang kelompok yang satu berkata waktu ketemu Tuhan Yesus, Tuhan berkata, berbahagialah engkau, hambaku, karena aku sakit, engkau lawa. Aku di dalam penjara, engkau lawa. Aku lapar, engkau beri aku makan. Hamba Tuhan ini yang dikatakan berbahagia ini bilang apa? Kapan? Kapan aku lihat engkau sakit? Kapan aku lihat engkau dalam penjara? Kapan aku lihat engkau lapar? Aku tidak pernah melakukan itu. Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan terhadap murid-murid Tuhan yang anak-anak Tuhan yang terkecil sekalipun, itu kamu lakukan. Jadi saudara tahu, dia melakukannya itu, dia melakukan untuk Tuhan atau untuk sesama manusia? Hah? Dia tidak sadar kalau melakukan itu untuk Tuhan. Tapi kalau saya tanya kamu melakukan untuk siapa? Tuhan. Lalu kamu selalu tanya, apa ya? Lah kalau kira-kira orang tanya-tanya terus itu, orang ragu-ragu dah. Orang ragu-ragu dapat apa? Loh ya ngerti loh ya. Kalau orang ragu-ragu itu tidak dapat apa-apa lah, ya kamu kan tahu dong. Lah kok takut ngapain? Kamu kejar-kejar setengah mati. Coba kemarin perhatikan saja. Pak Chandra di sini. Kamu kan sepanan semua. Wah, aku dapat apa ya? Aku pengen apa ya? Aku minta urapan apa ya? Betul enggak? Jujur. Kamu nunggu supaya ya. Saya malah pulang. Tuhan perintah dia, panggil Yusa. Saya datang lagi, tik. Dapat yang lebih gede, paling gede, betul enggak? Jatah itu milik Tuhan. Kalau enggak jatahmu, enggak usah direbut-rebut lah. Kalau kamu sudah punya jatah, tetapi hati nuranimu dan motivasimu selalu menengadah, Tuhan tidak pernah terlambat. Makanya kemarin dikatakan dia bilang, kamu ini kok kepengen lari? Saya sebetulnya bukan kepengen lari. Saya sudah merasa Tuhan kasihmu itu sudah besar, sudah luar biasa, cukup. Jadi mau apa? Mau pulang, kumpul sama dia. Itu yang saya minta, saya kepengen. Karena apa? Saking rindunya ini sudah tidak keturunan. Loh, orang kalau rindu itu mesti mikirin yang lain dah. Kepengennya kumpul terus sama dia, terus lah ya, saya itu begitu. Lalu ada orang bilang, Pak Yusa sudah bosan hidup. Wah. Bukan bosan hidup, lebih berbahagia tinggal bersama dengan Tuhan. Sebab saya dijanjikan khusus. Maka pada waktu saya juga seperti kamu sama. Pada waktu orang lain, istri saya lihat rumahnya di surga, saya bilang, Tuhan, engkau kok tidak pernah nunjukin rumahku sih. Sudah kepengen rindu kayak gitu, Tuhan ngomongnya apa? Kamu tidak bakal punya rumah. Bayangin saudara, pengertian saya, ya mesti punya rumah, betul tidak? Tuhan berkata, aku pergi ke sana menyediakan rumah bagimu. Jadi saya juga kepengen. Tuhan malah jawabannya, kamu tidak bakal punya rumah. Tidak punya rumah di sana. Nangis saya. Sebab pengertian saya punya rumah. Nangis saya. Setelah nangis, saya diangkat jiwa roh saya diangkat. Naik. Naik ke surga. Saya lihat bangunan yang, istana yang besar, yang gede-gede, jembatannya saja antar provinsi. Wah, tidak pernah lihat situ tuh, tidak pernah. Saya bilang, wah, loh, ini jembatan apa Tuhan? Saya berdiri di samping dia, tapi di awan, di tinggi gitu, bukan di lantai. Ini jembatan apa ini? Kok sampai antar provinsi? Ini jembatan model apa? Ya jembatan layang aja sudah bikin kita kagum ya, antar provinsi. Luar biasa, istananya gede loh. Waduh, luar biasa. Lalu Tuhan berkata, enaknya menghuni atau enaknya bangun? Enaknya ninggalin toh? Aku bilang, ya enaknya ninggalin dong Tuhan. Yang bangunnya setengah mati.
Satu bikin tiangnya, satu bikin apa. Ya toh kerja setengah mati saya bilang. Semua pengerjaku itu saya kasih upah. Aku beri rumah. Tapi kamu enggak. Saya pikir aku ini enggak kerja apa-apa. Kok enggak mau kasih rumah itu enggak kerja apa-apa. Tuhan bilang, pekerjaanmu itu cuma melayani aku. Bukan apa-apa. Ternyata saya dilihatkan ada orang jalan. Ting nyeberangi jembatan itu masuk ke istana. Tuhan bilang, orang itu salah satu penghuninya. Oh ya enak ya Tuhan. Terus saya diambil, dilempar gitu turun. Saya lihat, lu. Tambah dekat kan tambah kelihatan. Wong dulunya kecil. Lu ke aku. Jadi saya lihat diri saya itu berjalan masuk ke istana. Loh kok aku? Lalu Tuhan bilang, lah ya itu kamu. Loh aku masuk situ, ngapain? Loh kamu kan melayani aku. Pelayan pribadiku. Jadi kamu tinggal sama aku. Nggak usah kamu punya rumah. Kalau kamu punya rumah nanti nggak tinggal sama aku. Loh tinggal sama engkau itu di mana aja? Oh iya, aku makan ya kamu di sampingku. Jangan duduk sama-sama makan. Aku makan, kamu berdiri karena engkau pelayanku. Baru saya tahu bahwa kalau tidak punya rumah dikatakan tidak punya rumah itu bukan tidak enak. Tuhan punya rencana yang lain. Jadi kita jangan membatasi kuasa Allah. Tetapi lakukan bagian kamu sehingga kamu benar-benar menyelesaikan bagian kamu mendapatkan jatah kamu. Nanti kalau jatah kamu ini sudah dapat dan Tuhan lihat kamu ini menyenangkan hati Dia, otomatis dinaikkan. Ini yang saya alami dan dapatkan. Tetapi justru saya katakan di sini, kalau saudara ada di sini, saudara sudah dipilih, sudah dipanggil, betul? Sudah dipanggil. Tapi apakah nanti lulus apa enggak tergantung siapa? Kamu sendiri. Semua orang rakyat yang mau mendaftar menjadi tentara dipanggil. Boleh ribuan. Tapi nanti yang setelah latihan dan pendidikan yang lulus belum tentu semuanya. Betul enggak? Betul. Demikian juga kalau engkau dipanggil, engkau ada di tempat ini, dalam pelatihan ini, belum tentu semua lulus. Demikian juga setelah lulus sekalipun bagiannya lain-lain. Dan ada yang terus menanjak menjadi jenderal, ada yang tetap kopral. Iya toh? Ada macam-macam, terserah saudara. Prestasi saudara. Semua sama, di hadapan Tuhan sama. Tapi saudara dan saya harus sadar. Harus menyiapkan diri bagaimana. Motivasi kita. Itu yang sama. Motivasi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Menjadi prajurit yang militan itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, saudara. Kita selalu untuk Tuhan, tetapi justru Tuhan mendidik engkau dan saya untuk kepentingan kita. Karena Tuhan mau menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya meraih jatah itu. Makanya yang penting motivasi. Dalam pendidikan itu udah enak. Kalau baru spray wes ribut. Memang kalau di sini sama dibandingkan di Selat Bintana enak di sana. Saya yang ngomong enak di sana. Sebabnya sana sudah akrab, sudah puluhan tahun dan di sana sudah biasa. Enak di sana. Tapi tidak apa-apa. Karena Tuhan bilang tidak di sana. Di tempat lain. Ya sudah. Berarti Tuhan mau punya maksud. Mendidik saudara. Tapi jangan khawatir. Waduh, aku waktu masuk sini kok yang ngomel, ya jengkel, ya kecewa, ya komplain. Nah, itu pertama. Tidak apa-apa. Belum berarti kamu gagal. Belum. Yang penting kan akhirnya ya toh. Bukan permulaannya toh. Permulaan tuh biasa, ngomel semua biasa. Kayak hamba Tuhan yang diceritakan sama Chandra, dia dipanggil Tuhan dingin-dingin berdoa di atas tempat tidur. Tuhan bilang turun ke bawah. Dingin Tuhan. Turun. Tetap terjadi bantah-bantahan enggak? Biasa, saya juga gitu. Jadi jangan dikira kalau hamba-hamba Tuhan ini tuh ya amen nurun. Bilang
biasanya hamba-hamba Tuhan mesti orang pemberontak semuanya. Biasanya pemberontak, nakal, gila-gilaan, kotor, najis, baru nanti kalau kepegang Tuhan dimurnikan baru militan. Kenapa? Sudah biasa. Jadi dicemplungi bleng kemana saja biasa. Saya pertama kali waktu setelah dipanggil Tuhan, saya dicemplungin di mana? Dibawa ke Kalimantan. Nggak zaman saya sekarang enak, ada aqua. Kemana-mana bawa aqua, minum. Di sana waktu saya dibawa ke Kuala Kapuas, kemudian saya di atas, tidurnya itu di atas sungai. Saya ditanyakan, biasa hamba Tuhan kan dihargai. Pak mau minum apa? Pikir saya, sederhana saja lah, air putih. Tidak ada. Wah, hamba Tuhan ini lebih dihargai ya toh. Minta air putih tidak ada. Berarti naik ke atas ya. Terus saya bilang, yang ada apa? Teh atau kopi? Wah, lumayan. Tapi pikiran saya jadi bingung. Air putih tidak ada. Kok teh sama kopi ada? Nah, lalu bikinnya teh ini dari mana? Saya pikir. Lalu tanya saya, loh, kenapa air putih tidak ada? Airnya tidak ada yang putih. Loh, airnya tidak ada yang putih? Tidak ada. Loh, lah warnanya apa? Coklat. Lalu dia bilang, coklat. Oh, sedang di sebelah kamar saya, babi. Kok babi? Sebelah situ, WC. Kamar mandi. Saya lihat, coklat. Airnya dari mana? Dari sini. Di situ babi, di sini WC, sini minum. Sini mandi. Pantesan air putih tidak. Tapi karena saya sudah biasa, dulu waktu kecil, waktu di ngurusin sapi, dididik Tuhan jadi gembala, bukan gembala domba, tapi gembala sapi. Jadi biasa saya bilang, kalau makanan sapi ya saya turut makan. Jadi makanan sapi sama makanan saya sama. Jadi ada ini teh, ini air sungai. Oh itu babi buang kotoran blok. Oh ini. Oh, jadi saya bilang, kenapa kok itu di sini? Praktis, Pak. Kalau kita buang kotoran langsung ngalir dimakan babi. Oh. Praktis ya. Terus habis itu kita mandi. Oh, saudara, istri hamba Tuhan yang ikut saya sama kita rombongan ada orang 9. Dia dalam waktu 2 minggu turun 5 kilo. Diet otomatis. Karena lihat situ udah suka minum, mau situ udah suka makan. Nah, aku bilang lumayan diet. Tapi saya tambah 1 kilo. Saya bilang wah lumayan. Berarti saya sudah lulus, dia gugur. Saudara tahu? Kita kalau jadi hamba Tuhan itu mesti siap, saudara. Siap. Sebab apa yang kita alami itu yang tidak enak, pasti nanti ada enaknya. Itu Tuhan. Jadi kamu jangan bayangin yang enak-enak. Santai, relax. Jalan apa yang Tuhan mau lakukan. Bereskan dengan segenap hati. Lihat firman Tuhan pada hari ini. Ini adalah orang Israel pertama kali dilatih perang. Pada waktu dia dituntun naik ke Kanaan, belum mengalami peperangan. Tapi ini dilatih untuk perang. Tapi masuk padang gurun dulu. Setelah masuk padang gurun, menyeberangi laut kosong, baru setelah melihat mujizat kuasa Allah, baru Tuhan sekarang masuk peperangan. Dan perhatikan, kalau Musa dan memimpin bangsa Israel ini dan menghadapi peperangan, kita yang cari musuh atau musuh yang cari kita? Hati-hati, saudara. Perhatikan firman Tuhan. Kerap kali kalau kita sudah punya urapan, kalau kita sudah punya perlengkapan, kita bangga, nyanyi tadi dah, kita bangga kita punya Allah.
seperti Yesus. Lalu kita kerap kali tidak siap. Kenapa? Kita siap tapi cari musuh. Alkitab mengajar kita, bukan kita yang cari musuh, musuh yang datangi pada kita. Jadi kamu siap. Kalau kamu yang cari musuh, nanti rugi. Sebab itu keinginan kamu, itu kekuatan kamu. Tapi kalau musuh yang datang, kamu menghadapi, bukan kamu, tapi kamu bersama dengan. Jadi tenang aja. Kemarin saya lihat ada yang sudah dibersihkan, lalu dapat mau pelayanan pelepasan. Nah, lalu sudah diurapi, wah, pelayanan pelepasan. Habis itu kalau sudah merasa diurapi, Musa punya senjata, punya perlengkapan. Kamu siap atau kamu yang cari orang kerasukan setan? Hah? Diam saja, sadar. Kalau enggak kadang-kadang gini, wah itu ada, dengar, itu ada orang, kerasukan setan. Mana? Kan sudah urapan. Jangan gampang-gampang. Engkau adalah seorang pelayan, engkau seorang prajurit. Pemimpinmu siapa? Tuhan Yesus. Penolongmu siapa? Roh Al-Kudus. Jadi ada komandonya. Kalau dia komandonya belum ngomong, jangan bergerak. Rugi, capek, dan bayarnya mahal luar biasa. Ini dialami oleh seseorang. Dia sudah punya karunia pelepasan, pelayanan, segala. Wah, benar. Demikian ada orang kerasukan setan, nenek-nenek. Wah, suaminya ngusir, dia ikut datang. Pikirnya sudah siap. Dak. Diusir, blak. Setannya pergi. Dia tidak sadar, besoknya setannya ada di tempat nyonyai. Tahu-tahu bangun tidur, besoknya persis tingkah lakunya kayak nenek. Suaminya kaget, loh, kok persis nenek kemarin yang tak usir. Diam. Nanti kalau diajak ngomong kayak macan. Suaminya deket-deket mau diterkam. Aduh. Lalu hamba-hamba Tuhan kumpul, tengking semalam, sehari semalam tidak keluar. Masuk ke tukang tengking, tidak keluar. Hari kedua tidak keluar. Saya sudah dipanggil sama suaminya, Pak, tolong dong Pak. Ya, tapi saya nunggu bos dulu dong, komandonya. Saya tanya, Tuhan bagaimana? Dia tidak jawab. Ya saya diam dulu, santai saja. Wah, hamba Tuhan bilang gini, Pak Yusak, kamu ini tidak punya kasih. Memang sekelihatannya tidak punya kasih, betul tidak? Wong ada orang gitu kok dibiarin. Saya juga ngomong sama diri saya, ya aku ini tidak punya kasih, kata ini. Wong cuek aja itu. Lah tapi wong bosku bilang tidak ngomong, aku suruh ngomong apa? Nanti di sana digerak, dicakar. Macan, aku bilang, enggak, aku nantilah. Akhirnya hari ketiga jam 2 malam. Sudah kecapean semuanya, sudah loyo. Jam 2 malam saya diketok. Pak Yusak, tolong dong. Kamu ini kok enggak sayang sama kita. Sayang sih sayang. Saya sayang sama kamu, sama Tuhan Yesus. Sayang kamu, sayang mana? Ya sayang Tuhan Yesus. Lah kok dia diem saja? Aku ini cuma budake, hambanya. Ya suruh diem, belum disuruh ya diem aja. Ngapain kamu? Ya tapi ini piye? Lah ya piye? Lah kamu, saya tidak tahu, aku bilang itu. Tidak tahu. Oh dia belum ngomong. Sedang saya ngomong gitu, dia ngomong. Loh itu Tuhan. Sedang saya bilang, dia tidak ngomong. Dia diem. Nah terus piye? Saya tidak tahu. Ngomong. Ikut. Oh ya ikut. Jadi hamba Tuhan ini bilang, hah ikut. Ya suruh ikut. Pikirnya sudah sampai sana terus langsung bertindak. Ikut. Sampai di sana dia tidak ngomong apa-apa. Lah saya duduk. Lalu hamba Tuhan ini bilang, loh kamu sudah sampai sini kok duduk? Lah suruh apa? Lah diusir. Loh lah belum disuruh. Lah kok duduk? Loh lah bosnya belum ngomong. Berapa? 1/4 jam. Duduk. Sama jadi semua ya. Lah aku ya. Baru gitu dia ngomong. Sekarang. Cuma ngomongnya sekecap. Sekarang. Aku bilang, setan. Aku bilang, nah dia bilang cuma sekarang ya. Aku bilang, setan. Ya aku yang ngomong sama setan itu, setan. Dia bilang, ya aku sudah ngerti.
Jadi saya tidak berbuat apa-apa, cuma saya bilang, setan, ya aku sudah ngerti. Loh, lah kalau kamu sudah ngerti, padahal aku sudah ngerti apa-apa. Lah kalau kamu sudah ngerti, ya lakukan. Ya, sekarang saya mau keluar. Lah ya sudah keluar. Oh, mau keluar. Baru aku ngerti. Sekarang berarti waktunya sudah habis. Saudara tahu. Jadi jangan kira kalau hamba Tuhan tuh gini terus ngerti segala-galanya. Kamu tuh nganggap saya tuh ngerti segala-galanya. Padahal aku tidak ngerti apa-apa. Jadi kalau kamu nganggap aku ngerti itu kamu yang bodoh. Wah, aku tidak ngerti apa-apa. Jadi kalau kemarin dapat, saya kan dapat urapan istimewa toh. Wah, yang lain bilang, tuh sudah baru terima tuh, itu dong doain, doain saya dong. Ngawur. Saya terima, tapi saya tidak tahu apa-apa. Jangan dikira kalau saya tadi kemarin terima urapan itu, terus saya ngerasain setrum, panas, dingin, itu flu. Jadi nggak harus. Kalau, aduh Pak, saya didoakan kok nggak terasa apa-apa. Loh kok nggak terasa apa-apa? Jadi kamu maunya supaya terasa. Itu daging, saya bilang. Iman itu percaya akan sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi kamu kepingin yang kelihatan atau pengen enggak? Kamu sendiri yang ngomong. Sebab rata-rata itu kepingin yang kelihatan. Itu daging, saudara. Saya tidak ngerasain apa-apa. Jadi kalau kemarin ada yang berdiri di belakang saya, ya tidak apa-apa. Saya ya tidak bilang, tidak usah. Ya jangan gitu dong. Siapa tahu saya tumbang. Saya ya mau apa saja. Jangan, wah aku hamba Tuhan, malu dong. Enggak, mau tumbang ya boleh, mau guling-guling ya boleh, mau apa aja boleh. Saya sudah jadi hamba Tuhan ya sudah siap. Mau dijadikan jongot, jadikan tuang ngepel, jadikan kacung kayak ya masa bodoh. Itu haknya dia. Maka dari itu perhatikan, kalau kamu sedang dididik Tuhan, kamu dipanggil. Pertama kali kamu menjadi anak. Yang kedua, kamu dididik menjadi seorang pelayan. Yang ketiga, kamu dididik menjadi seorang hamba. Yang keempat, kamu akan dididik menjadi seorang budak belian. Sehingga kamu tidak mempunyai hak apapun juga. Itu baru kamu mencapai target. Jangan mempunyai pemikiran yang terbalik selama ini. Banyak anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan terbalik. Bukankah aku anak Tuhan? Aku dididik untuk menjadi imam-imam, untuk menjadi anak-anak kerajaan. Betul. Itu target terakhir. Tapi proses pendidikannya bukan begitu. Proses pendidikan bukan naik menuju target. Turun menuju liang kubur. Yusuf mau diangkat jadi raja. Dia harus masuk sumur dan penjara. Daud mau diangkat dari raja. Dia harus menjadi seorang gembala. Jadi jangan terbalik, saudara. Jangan memikirkan nanti jadi imam atau aku harus jadi imamat yang raja nih. Benar. Tapi proses pendidikan Tuhan tidak seperti yang kau dan saya pikirkan. Jadi jangan memikirkan jalannya apa nanti ini kok gini. Tuhan itu selalu begitu. Karena Tuhan berkata apa? Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu dan hatimu itu yang disediakan oleh Tuhan bagi orang yang menyenangkan hati dia. Karena firman Tuhan sudah berkata, merahasiakan sesuatu itu kemuliaan Allah. Kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki sesuatu. Jadi kalau kamu sama saya diangkat jadi prajurit gak ngerti apa-apa, itu benar. Memang semua itu masih rahasia. Dan Tuhan selalu mengatakan langkah demi langkah. Satu langkah kamu dapat perintah, jalanin. Nanti kalau sudah baru dapat lagi. Waktu kemarin saya ingat pengalaman saya, saudara. Saya pernah diajar dan dikasih penglihatan sama Tuhan. Tuhan berkata begini, sudah jadi hamba Tuhan loh. Kira-kira 7 tahun. Tuhan bilang, sekarang kamu harus nurut. Ya,
Aku sih selalu nurut, saya bilang. Asal ngerti, ya toh. Suruh nurut piye gak ngerti. Kalau ngerti ya nurut, gak ngerti ya tanya dong. Ya bantah-bantahan, logis lah. Apa tuh bantah sedikit tuh ya biasalah. Ngomel sedikit biasalah. Yang penting kan nurut, betul enggak? Kan Alkitab berkata, 2 anak Tuhan. Bapaknya bilang, "Nak, pergi ke kebun." "Ya, Pak." "Ya, Pak." Tapi dia tidak pergi. Yang satu bilang, "Tidak mau." Tapi setelah itu sadar pergi sendiri. Yang mengerjakan siapa? Yang kedua, yang bantah dulu tuh. Wah, itu biasanya begitu. Tapi kamu maunya apa? Nurut aja lah. Nurut aja lah. Itu robot. Tak bisa, saudara. Maka dari itu, pada waktu saya masuk ke terowongan. Jadi saya masuk terowongan. Masuk. Gak bisa berdiri. Merangkak saya. Tentara itu suruh ngerangkak enggak? Iya. Masuk kawat enggak? Ya, kamu tinggi sedikit. Kena kawat berduri. Luka enggak? Jadi kalau dididik itu, kamu mulai meninggikan diri sedikit. Luka punggungmu peot atau luka sini pedih, sakit. Itu Tuhan sayang atau enggak? Tapi kamu bilang apa? Sakit. Mendidik kok gini. Kan Tuhan Maha Kuasa. Langsung dari TK mahasiswa gitu. Maunya gitu lah? Maunya gitu lah? Maunya gitu. Sudah lulus gue bakal. Tak bisa, saudara. Tuhan berkata begini pada saya, jalan, merangkak. Terus. Saya lihat tuh dindingnya apa? Yang saya mau tabrak sama kepala saya ke rangka ini apa? Baja. Ditutup baja gitu kok Tuhan. Tuhan tidak ngomong. Nah, karena dia tidak ngomong ya aku pikir sebenarnya mati ya bos. Pokoknya dia merintah ya peduli sama tanggung jawab. Pokoknya kalau kamu merintah kamu tanggung jawab. Mati ya kamu tanggung jawab. Jadi saya merangkai malah cepat, nggak pelan-pelan. Kalau kamu kan mau baja gitu ya pelan-pelan. Dirabah-rabah dulu. Kalau enggak, saya enggak. Saya malah cepet. Biar kalau kena ya mati ya cepet. Jadi belum. Loh kok kerdus? Cuma warnanya dicat baja. Oh kerdus. Wah hatinya seneng. Jadi tambah nekat toh. Kawat. Tuh, saya lihat kawat. Pikirku, oh tali paling. Tak tendang blek kawat sungguhan. Waduh. Mental saya. Lalu Tuhan bilang apa? Nah, karena kamu punya motivasi sudah mulai menggampangkan loh. Oh tidak boleh Tuhan. Tidak boleh. Semua mesti hadapi dengan kesungguh-sungguh hati. Kesiapsiagaan. Kawat. Tendang blok. Loh kok kawat? Lah yang bilang tidak kawat siapa? Loh tadi kan baja. Tapi karena kamu menurut aku dan bersandar kepadaku, baja sekalipun jadi kerdus. Oh, jadi bukan asalnya kerdus. Tidak, Tuhan bilang. Masa Tuhan nipu? Mana Alkitab ada? Petrus di dalam penjara di pintu besi sekalipun terbuka dengan sendirinya. Kayak zaman kita sekarang loh, pintu buka sendiri kalau kita ke bank kemana-mana. Ting 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 ting. Nah, kamu sekarang berani meskipun itu pintunya nutup pada katanya kok jalan ini kok enak. Karena buka dewek ngerti. Itu Tuhan. Lalu saya balik lagi, Tuhan bilang terus. Lowong kawat. Tidak ngomong. Setelah saya sampai situ dengan waspada, oh kawat saya perhatiin. Ada grendele. Loh dibuka dulu dong. Buka. Saya lewat lagi. Oh gitu Tuhan. Lakukan setiap pekerjaan Tuhan yang terkecil sekalipun. Dengan segenap hati, pikiran, dan tubuh. Maka kalau di sini orang Amalek dia datang. Nyerang. Musa berkata. Yosua kumpulkan orang. Perang. Yosua ini pelayannya Musa. Tidak pernah perang. Tukang nunggu. Waktu Musa naik ke atas gunung. 40 hari 40 malam.
Musanya sih ketemu Tuhan. Yosuanya di mana? Nunggu. Musanya enak, nggak lapar. Ketemu Tuhan tuh nggak lapar, nggak haus. Yosua lapar nggak? Lapar. Oh, orang nunggu. Kalau kamu ke dokter nunggu, kira-kira 1-2 jam, kesel nggak? Hah? Kesel? Ini 40 hari 40 malam? Bayangin, saudara. Saya pun dididik Tuhan. Nama saya Yosua. Yusa. Tuhan bilang, masuk pengasingan. Ya. Berapa hari Tuhan? 40 hari. Ya, masuk. Sudah masuk. Sembahyang baca Alkitab, sembahyang siang malam. Tengah malam pun kadang-kadang Tuhan datang. Kali ini 6 hari 6 malam tidak dihampiri. Waduh, sembahyang cari Tuhan rasanya kok sepi. Tahu rasanya kalau Tuhan tidak hadir? Suasananya itu enggak kuat, enggak enak. Waduh, ini piye ini. Sampai saya bilang, aduh, sehari enggak apa-apa, mungkin besok. 2 hari tidak apa-apa, 3 hari bulan besok, mungkin besok. Harap terus. 6 hari harapannya putus. 6 hari 6 malam sembahyang baca Alkitab, sembahyang, tidak keluar rumah, tidak keluar di dalam terus. Wah, akhirnya tidak kuat. Hari ke-7 pagi-pagi saya ngomong gini, ngomong sendiri. Yang suruh saya ini nyendiri ini siapa? Kayak orang gila enggak? Hah? Kamu jadi orang Kristen itu kalau belum dicap dunia gila, belum Kristen. Sebab suka ngomong dewek. Aku bilang yang nyuruh aku ngasingkan diri ini siapa? 6 hari 6 malam tidak diajak ngomong, tidak diajak didatangi, tidak dilawat, suruh diem baca Alkitab, doa, tidak ada perasaan. Hadiratnya saja tidak ada. Bayangin, saudara. Saya cuma ngomong gitu. Tahu-tahu jawab, apakah begitu itu hambaku yang setia? Mati. Loh Tuhan, aku tidak ngerasain apa-apa, engkau tidak hadir. Apa kamu kira aku tidak tetap nemeni kamu? Kamu hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Oh. Musa berkata kepada Yosua, kumpulkan perang. Yosua tugasnya cuma, ayo pilih prajurit datang. Pilih kira-kiranya Yosua milih yang apa? Yang tegap-tegap atau yang loyo-loyo? Yang tegap-tegap. Pilih, suruh perang, maju. Besok saya di atas gunung. Pikir Yosua besok Musanya di atas gunung. Yosua, Musanya turut perang enggak? Hah? Masih tidak ngerti lagi. Musanya turut perang enggak? Enggak. Perang justru yang nomor 1 itu Musa. Loh, kamu tadi baca enggak? Kalau tangannya turun, kalah. Kalau tangannya naik, menang. Sing perang siapa? Musa pertama. Yosua itu kan cuma, ayo. Loh, kok situ kok kelihatannya loyo. Ayo. Tahu-tahu, ayo. Loh, kok jadi kuat? Mundur. Dia enggak tahu kalau ada orang di atas gunung situ yang pegang peranan. Jadi kalau kamu jadi prajurit, kalau kamu menang, bukan kamu. Siapa Musanya? Yesus di surga itu ngapain? Pendoa syafaat. Dia panglima kita. Dia yang mengatur strategi. Dia yang mengatur segala-galanya. Kamu cuma hanya melakukan tugasmu saja. Kalau kamu nurut, santai. Musuh parang itu nggak usah sampai bergulat sampai setengah mati sampai wah. Jadi ngusir setan tuh saya nggak pernah ngusir setan sampai semalam suntuk kayak Pak Chandra itu sehari semalam. Itu latihan. Dia bilang aku latihan. Sekarang nggak pernah dia coba suruh satu orang sampai semalam habis tenaganya.
Tidak mau. Dia sekarang sudah pengalaman, tentara sudah pengalaman, tunggu komando. Nah, contohnya seperti saya tadi, sudah disuruh diem. Tuhan bilang, sekarang komando sudah datang. Saya bilang, cadangan. Yo, saya sudah tahu. Mencelat. Enak lah. Santai saja. Tapi, ada tapinya. Orang seperti itu cenderung malas. Jadi alasannya apa? Tidak disuruh, padahal ditutup telinga. Saya itu terus terang saudara, kalau disuruh selalu ngomong, bantah. Jadi jangan kira kalau Yusa itu kok disayang Tuhan itu kok nurut. Bukan. Saya disayang Tuhan karena Tuhan sayang saya, bukan saya sayang Tuhan. Makanya Tuhan sampai bilang, aduh aku kalau lihat kamu Yusa, kamu itu apa itu, wah barang rosokan. Aku apa sih Tuhan? Kamu itu tidak lebih baik dari anjing. Sayang saudara. Kira-kira kalau kamu datang pada saya, lalu kamu merasa sudah kerja buat Tuhan baik, lalu saya bilang, kamu tidak lebih dari anjing. Kamu kesinggung enggak? Kesinggung enggak? Singgung enggak? Kalau kamu kesinggung tandanya masih akunya itu loh masih. Saya pada waktu dikasih tahu gitu sama Tuhan, kamu si Yusa, kamu sih tidak lebih dari anjing. Saya bilang, benar. Saya tidak bilang gini, masa sih Tuhan aku kok kayak anjing? Aku bilang, benar. Nangis saya. Nangisnya adalah, ya Tuhan, saya kok jeleknya kayak gitu ya. Lebih-lebih ditujuin sama Tuhan. Bayangin bagaimana tidak kayak anjing. Ada orang, dia lihat, Tuhan lihatkan saya ada orang nuntun anjingnya yang disayang. Selama tidak ada apa-apa, anjingnya itu nurut. Tapi demikian ada anjing perempuan. Lari. Kalau tidak percaya, buktiin nanti kalau pulang punya anjing, nanti kan lari tuannya. Sini. Tidak ada nurut dah. Nah, kalau tidak talinya ditarik betul, itu saya. Betul Tuhan. Aku dulu tuh punya sifat mata keranjang salah satu. Jadi kalau sudah turut Tuhan sudah. Tapi demikian ada orang cantik. Gawat, saya bilang, lah itu apa? Itu sifatnya siapa? Tuhan bilang. Jadi sadar prajurit-prajurit Tuhan, jangan dikira ini yang sudah tua-tua ini, sudah punya istri ini, ndak matanya ndak keranjang. Istri-istri kamu harus sadar, belum tentu kelihatan di depan kamu sih. Iya mah. Siapa tahu hati. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari bahwa kita punya kelemahan. Itu yang Tuhan mau. Gak usah disimpan percuma. Saya kalau ngajar kamu tuh loh, transparan, terbuka sajalah. Kamu mau berbuat apa, kamu bergaul karib dengan Roh Kudus, ngomong sama dia. Sebab dia penolongmu. Sebab ini saya alami sendiri saudara. Waktu saya dulu itu masih dididik Tuhan, disiapkan Tuhan. Saya ini ketarik seorang perempuan sembahyang. Loh, wong sudah punya istri anak, ketarik perempuan kok sembahyang? Tuhan aku kok ketarik itu. Aneh enggak? Sudah tahu itu dosa enggak? Lah kok sembahyang ngapain? Sebab saya sembahyang gini, Tuhan, aku ini tahu itu dosa, tapi kok iso ketarik ini salah siapa? Ini dasarnya kok jelek kayak gini sih Tuhan. Loh, saya sembahyangnya itu, Tuhan aku kok ketarik, tidak mbok tulungi. Iya wong anjing ini lari ke sana, tidak ditarik ya.
payah. Lepas ya hilang. Saat itu jam 3. Berlutut loh saya sembahyang. Di atas tempat tidur. Ngomong sama Tuhan. Mau berbuat dosa ya ngomong. Cerita sama Tuhan. Tuhan ini hadir. Saya lihat, ada jubah putih mbak kaki. Tuhan, mau gini ndak bisa. Kepengen lihat atasnya ini ndak bisa. Terus dia megang kepala saya, dilus-lus gini. Yusa, aku mengasihi engkau. Bayangin saudara. Yusa, aku mengasihi engkau. Orang mau berbuat dosa lapor, malah didatangi, malah dia ngomong, aku mengasihi engkau. Nangis luar biasa, lupa enggak? Itu Tuhan. Loh, makanya saya itu mengenal dia pribadi, saudara. Bergaul karib, segala sesuatu tanya. Mau berbuat apa? Tanya, komunikasi dengan dia, konsultasi. Dia penolongmu. Kau tidak akan jatuh. Kenapa? Sebab segala sesuatu sudah diatur oleh dia. Di dalam dia ada kekuatan, kamu sendiri tidak mampu. Sebab kita kerap kali, saudara ngalami, aku tidak mau bohong Pak, baru ngomong gitu sudah bohong. Aku tidak mau marah Pak, baru masuk kamar, keluar ketemu pembantu, marah, betul tidak? Sebab kita tidak mampu. Makanya ngomong sama Tuhan, nanti dia akan menolong kamu. Nah, pada waktu Yosua sudah maju, perhatikan, Musa sendiri pun tidak tahu. Dia tidak diberitahu Tuhan bahwa kalau dia ngangkat tangan, lalu bangsa Israel menang. Kalau turun, kalah. Tidak diberitahu. Musa hanya tahu pada waktu dia naik tangannya, lihat, wih, bangsa Israel menang. Ya capek toh. Turun. Lu kok kalah? Lu kok kalah? Demikian dia kalah, dia sembayang. Dia taunya sebetulnya bukan naik, ngangkat tangan. Dia lihat orang sudah menang, tidak sembahyang. Kamu juga gitu dah. Kalau kehidupan sudah menang, doanya sudah dikabulkan, semuanya sudah semus, sembahyangnya jadi kurang atau tambah? Hah? Kurang. Nah, kalau kurang bakalnya hati-hati menjurus kepada kekalahan. Cepat. Kalau kamu tahu sembayangnya banyak, naikkan tangan, sembayang banyak, menang. Kalau tahu menang, harusnya tambah sembayangnya. Capek, ya memang capek, ganjel. Jadi sarana itu dibutuhkan, saudara. Harun dan Hur angkat, pegang tangannya. Membutuhkan orang lain karena kamu sendiri tidak akan mampu. Yosua tidak tahu kemenangan itu hanya karena doa Musa. Musa tidak tahu kalau dia kemenangan bangsa Israel karena doa dia. Setelah lihat buah hasil, dia baru tahu, oh begitu. Saudara dan saya membaca firman Tuhan, dibekali semuanya. Tinggal bagian kita perhatikan apa yang kita harus lakukan. Yang kita harus lakukan, tunggu apa yang Tuhan mau. Lihat apa yang terdapat di dalam Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ada hal yang istimewa di dalam hidup Musa, saudara. Hidup Yosua. Dia adalah abdi Musa, pelayan Musa. Tapi pada waktu Musa masuk ke dalam ruang suci pertemuan, Yosua tidak ikut. Karena bagian dia cuma melayani, lalu
di depan pintu. Tetapi pada waktu Musa selesai berbicara dengan Tuhan, dia pergi ke perkemahan. Yosua turut Musa atau tetap tinggal di tempat? Tetap tinggal di tempat. Kalau dilihat sepintas seolah-olah Yosua ini tidak setia terhadap Musa. Tapi dia setia terhadap bagian yang dia harus lakukan. Dia pada waktu Musa masuk, dia disuruh di depan berjaga supaya tidak ada orang yang mengganggu. Pada waktu Musa meninggalkan, Musa tidak memerintahkan Yosua untuk ikut dia. Jadi dia tetap tinggal di situ. Tidak banyak di dalam persiapan Yosua menjadi seorang pemimpin. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan kepada dia. Ketaatan itu yang kedua. Yang pertama adalah motivasi. Yang kedua adalah ketaatan. Taat. Untuk itu saudara tidak akan taat kalau saudara tidak mempunyai apa? Kerendahan hati dan dedikasi yang tinggi. Taat itu harus ada rendah hati. Sebab tanpa kerendahan hati itu tidak bisa. Karena apa? Kalau nggak rendah hati itu masih punya kehendak sendiri. Tuhan bilang gini, sebaiknya gini dong, gitu. Contohnya, kemarin Chandra Soti berkata ada seorang kaya. Dia datang kepada dia, orang kaya ini kaya raya diberkati karena mempersembahkan anaknya untuk setan. Nah, lalu di sini saudara perhatikan. Hamba Tuhan Chandra Soti berkata, tidak ada pilihan. Kamu mau hidup dengan berkat setan, dengan kekayaan itu, tapi anakmu begini, atau kamu tinggalkan semuanya, ikut Yesus. Lepas daripada kutuk. Kelihatannya gampang apa susah? Susah loh. Uang sudah berapa banyak miliaran, sekarang bilang tinggalkan. Itu sulit sekali. Sebab Tuhan berkata, yang paling susah di dunia ini ada 3. Harta, tahta, dan wanita. Itu paling susah. Mungkin wanita-wanita bilang, Pak, kenapa kok wanita? Kok enggak pria? Loh, wanita itu paling susah. Paling susah. Dunia ini hancur. Dunia ini berhasil semua gara-gara wanita. Betul enggak? Dunia ini kena kutuk gara-gara siapa? Tapi dunia ini selamat gara-gara siapa? Maria. Enggak ada laki-laki beranak. Jadi, wah, saya sampai kenapa sih Tuhan kok harta, tahta, wanita? Wanita itu salah satu persis sama dengan harta. Harta yang Salomo saja berkata, kalau kamu dapat istri lebih daripada dapat emas dan perak. Loh, wanita lagi. Wah. Kok tidak ada? Kalau kamu dapat suami, kamu dapat segala. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada. Sebabnya apa? Laki-laki itu mata keranjang. Tapi wanita itu biasanya ya, kalau satu ya satu, ada 2 ya enggak apa-apa. Tapi wanita sekarang sudah berubah. Kamu 1, saya 2. Gawat, saya bilang, waduh, wanita zaman sekarang. Ya, Tuhan bilang, itu sama dengan uang. Kalau uang itu kamu senang uang, dia akan menguasai kamu. Demikian juga wanita. Kalau wanita sudah berkuasa, wah, sudah repot. Sebab itu leher. Kepalanya itu laki, lehernya wanita. Kepala ini bisa gini-gini gara-gara apa?
Kalau lahirnya kaku, jalannya. Jadi yang ngatur siapa? Ngerti ya, wanita yang ngatur. Jadi suami-suami ini berhasil atau brengsek atau salah siapa? Wah, gak setuju dia. Wah, ini gak setuju gitu. Loh, karena gak setujunya karena memang belum ngerti. Gak apa-apa. Maksud saya itu gini. Yang wanita-wanita gak setuju ini pasti begini. Lah dia nyelewengin bukan gara-gara saya sih, Pak. Iya dah. Betul, memang bukan gara-gara kamu. Tapi kuncinya di tempat kamu. Kalau kuncinya mbok pegangi, pintunya enggak buka. Lah kuncinya enggak mbok pegangi ya. Mbok kasih ke laki-laki. Lah ya lepas kandang. Gawat. Lah bagaimana, Pak? Makanya itu, kuncinya itu di dalam kamu. Yesus berkata, kamu adalah pengantin perempuan. Yesus yang punya surga, tapi bisa masuk surga apa enggak itu gara-gara siapa? Kamu atau Yesus? Yesus yang menyediakan fasilitas. Yang mau masuk surga atau enggak, kamu yang punya kunci enggak? Kamu enggak bertobat, enggak bakal masuk. Enggak bisa. Nah, bagaimana wanita ini harus pegang kunci? Iya, kalau dia mepet sama Tuhan, Roh Kudus itu penolong sama. Wanita itu penolong, jadi persis. Jadi kamu sama Roh Kudus itu sama. Fungsinya sama-sama penolong. Jadi kalau kamu mepet sama Roh Kudus itu enak. Kuncinya di situ. Suamiku ini kok, waduh, sudah terlanjur kawin. Lihat, waduh, suamiku ini kok mata keranjang. Wah, tak cukup wanita satu ini. Kalau ada perempuan, gimana caranya? Loh, Roh Kudus. Sebab saya ngalami. Ini ada istri saya, tanyain juga. Saya kalau pergi sama dia, pergi nih, naik mobil. Ada dulu, jangan sekarang loh. Sebab saya mau ngomong gitu, Tuhan bilang, kasih tahu dulu, bukan sekarang. Sebabnya nanti pikirnya kamu niru saya, cilaka 12. Saya punya mata itu. Dulu saya ada wanita cantik, saya ngomong sama istri ya. Yang. Gitu, saya gitu dulu. Tapi dia punya kunci. Kuncinya apa? Di bawah kaki Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan, suamiku pergilah. Wong pergi sama dia aja gitu, dia sendirian kayak apa? Loh, itu kan bayangannya selalu ditambahi toh? Iya dong. Lah dia kalau saya pergi, itu dia berlutut Tuhan. Dia berselama aku, dengan aku yang menolong dia, mengawasi dia dan berdoa untuk dia. Tapi kalau di luar, itu bagianmu Tuhan Roh Kudus. Penolongnya bukan aku lagi. Kalau di dalam, suamiku. Kalau di luar, milik Yesus. Itu haknya Yesus. Saya itu ngerasain, makanya saya tahu, waduh ini mesti ada apa? Saya itu kalau mau berbuat dosa, ada dua sepasang mata lihat saya. Saya bilang, ini kenapa sih kok dilihati terus? Gak taunya yang lihat itu pendoa. Matanya di mana-mana. Bayangin saudara, gak mau berbuat dosa diawasi, kan risih. Tapi di sini banyak bapak-bapaknya nggak risih. Kenapa? Karena ibu-ibu nggak megang kuncinya. Maka dari itu saudara, sebetulnya itu firman Tuhan itu luar biasa gampang. Relax. Sampai satu saat Tuhan ngomong sama saya, kamu sekarang sudah tidak mempunyai kelemahan itu lagi. Aku sudah
angkat karena sudah dibayar lunas. Hilang saudara. Sampai saya ya bingung. Loh kok hilang? Tak cari tidak ada. Jadi saya kalau lihat kamu semua ini cantik apa enggak, modelnya kok sama. Jadi sekarang beda saudara. Saya beda sekarang. Lihat perempuan semua itu, saya bilang loh kok tidak bisa ketarik Tuhan. Loh sudah hilang. Kamu bisa ketarik dengan istrimu toh. Oh. Kalau tidak Tuhan tidak mungkin saudara. Maka jangan menyesali. Lu dulu kalau tahu gitu Tuhan, aku tidak mau sama dia. Itu namanya ngatur Tuhan. Kurang ajar itu. Apa yang kamu sudah terima, pasti baik. Buang bobrok kayak gitu. Bobrok sekalipun bisa diubah di dalam Yesus. Wong saya yang model anjingnya bisa. Iya toh? Akhirnya saya bilang, oh ya saya anjing ya Tuhan. Tapi sekarang anjing kesayanganku. Anjing kesayangan itu bagaimana Tuhan? Apa aku anjing herder? Kalau anjing herder kan jaga di rumah, di luar. Panas kepanasan, hujan-hujanan. Oh enggak. Kamu anjing kecil yang tidak punya apa-apa. Pergi kemana-mana ikut aku. Lumayan jadi anjingnya. Ini loh saudara. Ini hidup kekristenan. Kita menyiapkan diri. Yosua pada waktu itu dia hanya melakukan bagiannya. Kalah menang itu urusan Tuhan. Tuhan sudah punya bagian lagi. Tapi kamu harus punya kepercayaan. Panglimaku Tuhan. Dia menguasai. Kalau aku kalah, pasti dia punya rencana supaya aku jangan jadi sombong. Supaya aku mengenal. Kalau aku berhasil bukan karena aku, tapi karya dia di dalam diri saya. Itu Tuhan. Maka kalau saudara ini hari ini dipanggil, saudara saudara disiapkan. Kemarin tadi malam sebagian besar sudah dibabati semua sama hamba Tuhan Chandra. Saya tinggal nyiapin. Nanti session lagi satu, Tuhan bilang kamu nanti bicara iki. Oke. Habis itu nanti malam si Paul. Sebab hari ini saudara, tiga ini jabatannya kenabian semua. Aneh enggak? Hamba Tuhannya tiga ini semua kenabian, semua wahyu, enggak tahu apa-apa, mau diomongi apa, enggak tahu. Pokoknya Tuhan suruh apa, ngomong saja. Enggak ada yang pengajar, enggak ada yang enggak. Ini memang pelatih ini. Nah, sebelum ini, kemarin saya diundang, saya diberi karunia jabatan segala macam tetek bengek. Saya diingatkan Tuhan. Kenapa? Sebelumnya ini saudara, saya sudah Desember ini 3 tahun berdiam diri. Tuhan bilang, kamu sekarang tidak pergi penginjilan, kamu diam diri, sembahyang. 1 hari 5-6 jam. Ya, dan bulan ini terakhir 3 tahun persis. Sebelumnya itu Tuhan sudah ngomong. Malamnya saya diberi penglihatan. Loh Tuhan, kok aku engkau panggil lagi? Saya dipanggil. Yusa, sini. Kenapa? Masuk. Latihan, komando. Loh, saya kan sudah mau pensiun. Saya ngomong saudara. Loh, saya kan sudah pensiun. Sudah diam diri. Engkau dulu yang ngomong sama saya. Berhenti. Kok sekarang kamu latihan lagi? Saya tahu saudara, saya bukan prajurit biasa. Saya salah satu seorang pemimpin. Tapi Tuhan berkata, masuk dalam latihan. Latihan bagaimana? Jadi prajurit. Oh. Soalnya kalau tidak latihan lagi dari prajurit lagi, tidak akan dapat memimpin pasukan komando di depan. Biasanya kalau jenderal-jenderal itu sudah mulai mau pensiun itu cuma di belakang meja.
Nah, Tuhan berkata, masuk, turut latihan. Aduh, turut latihan lagi Tuhan. Ya saya ya sama dengan saudara. Aduh, udah tua ini. Chandra itu baru 53. Saya tuh 62. Udah 62 ini suruh latihan lagi. Masuk. Ya sudahlah. Mau suruh masuk. Kayak mati ya beneran lah. Malah kemarin sudah pulang dipanggil lagi. Saya kaget loh, ini kok ada bawa anduk kayak tukang bakso ini. Apa karena keringetnya banyak mau dilap-lap? Gak taunya dikalungin saya. Ada orang yang ngomong gini, Pak, anduknya kasih saya. Loh. Nanti estafet dong, kasih saya dong, Pak. Ya kalau Tuhan suruh. Kalau enggak ya enggak tahu. Ya, belum tentu, anak saya aja belum tentu. Kalau Tuhan suruh, nah saya ini hambanya nyuruh ngalirkan kasih siapa ya kasih saja. Saudara tahu. Tahun depan kita harus benar-benar berani menghadapi. Memang hamba Tuhan Chandra berkata, kasih ini dicurahkan, betul. Tapi jangan berpikir kalau kasih dicurahkan itu berarti enak. Kan Tuhan itu kasih. Ingat, Tuhan Yesus berkata, karena aku mengasihi Bapakku, aku melakukan apa yang Bapak mau. Bapak mau engkau naik ke atas kayu salib. Yesus berkata, Bapak, jikalau boleh cawan ini lewat. Tapi bapaknya ngomong, jangan atau diem. Tergantung kamu. Tergantung Yesus. Kalau engkau mengasihi aku, lakukan segala firman-Ku. Ini yang Tuhan mau, saudara. Kasih itu akan dicurahkan luar biasa. Tapi ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Dan ini harus kita bayar. Amin. Kita teruskan nanti. Tuhan Yesus, Engkau siapkan dan berbicara terus kepada tiap-tiap anak-Mu di tempat ini. Supaya mereka tahu dan mereka akan tahu apa yang harus disiapkan untuk dirinya. Karena hamba percaya motivasi mereka sudah mulai diluruskan dan lurus. Dan mereka sudah tahu bahwa itu ada ketaatan. Ada kerendahan hati dan dedikasi yang Kau tuntut dari kami. Tapi langkah apa selanjutnya yang harus kami lakukan, Tuhan? Kami mau bayar harganya. Kami tahu